Oke, pertama kali kita buka Google Classroom kita. Nah, setelah itu kita pilih di classwork ataupun tugas. Nah, di sini kita pilih assignment. Nah, di sini kita pilih yang Google Form, yang formnya. Setelah terbuka, ini akan connect ke Google Drive kita. Nah, di sini saya misalkan membuat latihan teori atom. Untuk deskripsi itu bisa kita isi dengan petunjuk pengerjaan ataupun petunjuk soal. Untuk mulai membuat soal, di sini ada beberapa pilihan. Nah, bisa untuk esai juga ataupun checkbox. Di sini kita pilih yang objektif ataupun multiple choice, pilihan berganda. Ketika setelah selesai membuat soal, lanjut ke opsi jawabannya. Nah, untuk opsi yang kedua, kita langsung enter aja. Tidak perlu buat objektif A, B, C, D-nya, karena nanti akan teracak sendiri di sistem. Jadi langsung membuat opsi jawabannya aja. Setelah selesai, kita akan pergi ke setting atau pengaturannya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu beberapa petunjuk di sini. Ikuti yang saya checklist ya. Nah, pertama kali kita checklist yang limit one response. Itu artinya anak hanya boleh mengerjakan tugas itu satu kali. Jadi nggak bisa retake atau mengerjakan kembali. Pada setting tentang quiz, nah di sana ada tulisan immediately atau later. Nah, kita klik later. Kenapa? Kalau misalnya kita klik yang segera mendapatkan nilai, itu nanti kita sebagai guru tidak bisa melihat berapa skor yang didapat anak. Nah, jadi kita klik later aja atau nanti. Nah, di sana nanti kita secara manual memberikan nilai ke mereka, tetapi jawaban mereka itu sudah auto grading atau sudah terskor secara sistem. Cuman mereka belum tahu berapa skor mereka. Jadi kita nanti akan menyalinnya ke format grade-nya Google Classroom. Nah, checkbox untuk yang correct answer atau jawaban yang benar itu kita hilangkan ya. Jawaban mereka yang salah itu yang benarnya yang mana. Jadi langsung mereka tahu nih yang salah itu kunci jawabannya apa. Makanya kita hapus checklistnya. Nah, itu settingnya udah selesai. Lanjut kita ke soal lagi. Nah, di sana akan terlihat answer key, itu artinya kunci jawabannya. Nah, kita bisa memasukkan kunci jawaban sama berapa poinnya di setiap soal. Jangan lupa require-nya itu dicentang, itu artinya soal itu penting, harus mereka jawab. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini saya akan memasukkan gambar di soalnya. Setelah soal kedua selesai, langsung kita buat
kunci jawaban dan skornya di soal ini. Nah, jika kalian ingin membuat opsi jawabannya itu dimasukkan gambar, bisa dimasukkan dengan cara yang seperti membuat soal tadi. Oke, untuk kolom custom ini kita bisa mengubah tampilan warna dari Google Form kita. Selanjutnya, mari kita lihat previewnya atau pratinjau bagaimana nanti soal ini akan dilihat sebagai kita seorang murid. Nah, di sini terlihat kalau ingin mengerjakan soal, mereka harus memasukkan email mereka dulu. Nah, setelah itu setiap soal akan terlihat berapa poinnya. Nah, dan setiap soal wajib harus dijawab. Nah, jika mereka sudah selesai dan yakin dengan jawabannya, boleh klik submit. Nah, setelah itu udah terekam apa yang mereka jawab. Nah, mereka boleh keluar dari Google Form-nya. Dan jika mereka belum selesai dan belum yakin dengan jawabannya, mereka sudah klik submit, itu artinya mereka tidak bisa unduh lagi, mereka tidak bisa mengulang lagi latihan tersebut. Jadi harus diingatkan setiap kelas yang kita masukin, jika mereka sudah klik submit, nah mereka tidak bisa mengulang mengerjakannya lagi. Untuk melihat apa yang telah anak murid kita kerjakan, kita bisa klik pena yang di bawah, yang di ujung bawah kiri. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini, questions dan response. Nah, kita lihat responsnya. Nah, berapa banyak mereka yang udah menjawab, di sana akan terlihat. Nah, selanjutnya kita kembali buka Google Classroom kita, lalu kita tugaskan seperti biasa. Nah, ini Google Form-nya telah connect sama yang kita buat tadi ya. Jadi walaupun atasnya namanya itu tidak berubah, tapi nanti setelah dibuka terlihat seperti preview yang kita lihat tadi. Sekian tutorial membuat soal objektif menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat.